Semangat pagi, ini buat yang menuju ke kawasan wisata pastinya lagi macet-macet ria ya. Dan yang lagi santai-santai menikmati long weekend udah pas nonton Trans TV. Iya pastinya. Semangat pagi. Happy long weekend, udah seneng banget. Asik libur berlibur, panjang. Mama berlibur. Jangan kosong hari ini di Jakarta. Kerja dulu ya. Tapi bagi yang merayakan kami juga mengucapkan selamat hari raya Nyepi. Iya, Dan betul. tentunya kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk mamanya Eca yang hari ini berulang tahun. Dan juga buat Herdi, tim kreatif kita. Ternyata yang ulang tahun nggak cuma satu orang ya dalam sehari itu ya. Iya, dan tentunya para pemirsa yang semuanya berulang tahun hari ini tetap semangat, apalagi dengan hadirnya informasi fresh and fun di sini ya. Pastinya. Ada Mama Ira, ada Irgi, ada Eca, ada juga Putri Tiket. Panggung Tiki Kusuma. dan Dan ada Putra. Putra Terong. Nah, Putra Terong. Siapa? Yuk. Ada berita apa yang fresh and fun pagi ini? Wah, fresh and fun tapi ini unik dan nyeleneh bin aneh. Apa tuh? Di Pandeglang, Banten, ada seorang bocah perempuan umur 5 tahun suka makan yang aneh-aneh. Apa itu makannya? Contohnya batu bata, terus makan genteng, bahkan makan obat nyamuk. Waduh, gila itu. Itu nggak apa-apa perutnya tuh. Tapi justru anehnya itu tetap sehat ini putra pasangan Supriyanto dan Suhayati ini. Oke. Hampir setiap hari bocah itu makan yang kayak gituan. Nah kalau nggak ada bata, kalau nggak ada genteng, itu ubin si lantai itu dicukil, dimakan gitu, dicungkil. Inilah yang disebut dengan ateng ya, anak makan genteng tuh ini ya. Bukan anak menteng ya. Ata juga bisa ata. Ata apa? Anak makan bata. Ini pemirsa bisa lihat ya liputannya, ini aneh sekali yang dimakan. Apakah dia termasuk anggota debus mungkin? Bukan ya. Emang kebiasaan hal yang aja tidak kali ya, Ma, lazim. ya? Iya benar. Yang kecil Iya. juga pernah ada, itu juga pernah makan bedak juga. Betul, Iya, tapi betul. satu hal nih ya, walaupun katanya tetap sehat, ini nggak boleh ditiru sama sekali Iya, loh pemirsa, iya. karena ini sebenarnya tidak lazim dan tidak sehat Betul. ya. Dan untuk orang tuanya lebih baik sebenarnya untuk memeriksa Diperiksakan. diri ke Konsultasi dokter deh ya, ya. sama dokter. Iya, ada apa? Kalau Mungkin memang sekarang nggak keadaannya apa-apa sehat. ya, Iya, tapi nantinya efeknya mungkin nanti. ada efek yang lainnya. Tapi menghemat nasi juga itu boleh. Jangan don't try this at home. Benar. Masih hemat tapi rumah roboh berikutnya gimana ada coba? apa? Nah selanjutnya ini tuh bahaya Tomcat itu udah bukan di Jatim lagi, sekarang udah meluas kemana-mana. Kemana lagi Ke coba? Yogyakarta, bahkan sekarang di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah yang paling ngeri itu di Jakarta Selatan udah nyampe ke sini tuh Tomcat. Waduh. Jaksel. Jangan-jangan mau demo juga kali ya ke Jakarta nih. Bukan. Emang udah dapat tiket semua? Cepet banget ini ya sampai ke Iya. Jakartanya ya. Tapi ternyata pemerintah juga sekarang udah mulai mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Ya, ini Katanya. penting sekali. Iya, dan yang paling pentingnya pemirsa, kita harus melindungi diri sendiri karena dengar-dengar katanya si Tomcat ini senang sekali sama tempat-tempat yang ada lampunya temaram. Makanya dia mendekati pemukiman penduduk. Karena dia bermigrasi karena habitatnya rusak kan. Ya, tapi sebenarnya Tomcat ini kan tidak menyerang ya, Cak? Sebenarnya tidak menggigit, tidak menyengat, tapi dia mengeluarkan cairan apabila terjadi sentuhan kontak. Misalnya kita tepuk, kita gencet gitu. Jadi gencet anak-anak Diinjak. Iya. Jadi sekarang Bully maksudnya. harus jaga jarak sama Tomcat. Iya, Ya. jadi yang pasti gini pemirsa, mungkin satu hal kalau mau ngalahin lampu di taman ya tutup kaca dulu. Oh, tutup kaca, abis itu Baru nyalain Nyalain lampunya. lampu, terus pakai baju tangan panjang, panjang. celana panjang, dan apabila sampai terjadi kontak secara hilaf gitu ya, kena langsung basuh dengan air sabun. Betul. Jadi Yang siapin aja pertama deh, ya. air sabunnya disiapin aja, Betul, jangan jauh-jauh ya. Disiapin sama dikompres juga bisa abis itu ya. Terus ke dokter. Benar, ya. mengurangi racunnya dulu. Oke. Tapi Ini nih apaan? Tomcat katanya seasonal, bener Iya, nggak? katanya tempo-tempo dia hadirnya. Maksudnya musim durian? Bukan, ya semacam itu, jadi Seasonal ya? nggak setahun penuh, jadi Oke. kadang-kadang aja adanya. Nah, apakah bisa diprediksi gitu ya kehadiran Tomcat ini sampai kapan? Mungkin kita mesti tanya sama seseorang. Ayo deh. Gitu. Maksudnya dibacain dulu gitu. Dilihat mungkin, prediksi saya ternyata Tomcat ini minggu depan juga habis misalnya gitu. Iya. Kamu punya Harus sama teman? ahlinya. Ada teman sepermainan. Ya. Dia kan spiritual. Namanya adalah Mas Pria. Mas Pria. Syifa Akasha. Akasha. Oh, susah banget namanya. Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Halo Mas Pria. Semangat pagi Mas. Semangat Silakan, pagi. Silakan duduk. Atau mau saya pangku? Jangan dong, Mas. Selamat Waduh, Mas Ini Pria repot Syifa ya. Akasa, penasehat konsultan spiritual konsultan ya. spiritual. Ini membawa kartu tarot, apakah medianya pakai kartu tarot Mas? Sebenarnya tidak secara spesifik dengan menggunakan kartu tarot, jadi ada beberapa media ya. Jadi salah satu dengan analisa nama dan tanggal lahir untuk perorangan gitu. Tapi kalau untuk fenomena atau
misalnya seperti musibah maupun yang lainnya di luar manusia ya dengan tarot dan terawangan. Jadi dalam konsultasi saya menggunakan analisa dan intuisi secara bersamaan. Jadi supaya supaya nggak apa, supaya lebih berimbang gitu. Mas, tapi kalau ngomong masalah musibah suaranya jangan mencekam, kita jadi Enggak ngelihat muka mama makin begini jangan gimana sih? Mungkin kita ngomongin dulu masalah Indonesia. Iya, dengan Indonesia. Keseluruhannya seperti apa? Kalau dari pandangan saya itu di Indonesia ini kan sekarang memang serba salah ya, terlalu banyak gejolak-gejolak yang tidak jelas gitu kan. Betul, Jadi seperti Raisa ya, serba salah ya lagunya. salah. Jadi serba salah tingkah gitu. Jadi kondisinya masyarakat Indonesia tuh jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi lebih baik jangan terpancing. Jadi lebih percaya pada diri sendiri. Kemudian jangan mudah terprovokasi gitu loh. Karena kondisi tidak stabil ini memang akan panjang ya. Gejolaknya bisa sampai 2014. 2014 Jadi sampai pemilu ya. jadi dari pandangan saya nanti setelah terjadi pemilihan presiden, Indonesia akan mengalami kemakmuran 9 tahun. Sebenarnya kurang lebih sekarang juga nggak Jadi setelah 2014 akan terjadi kestabilan dan kemakmuran selama 9 tahun, kemudian disusul gejolak 1 tahun. Setelah itu kita tinggal. Kalau itu nggak apa-apa Mas, karena berakhirnya kita dulu dalam arti gitu. kita akan menjadi salah satu negara superpower. Wow. Mas, mau tanya Mas, bencana gimana Mas? Iya. Bencana. Oh ya, jadi kembali masalah bencana ini mau secara alam dulu ya. Jadi memang Indonesia ini sampai 2014 saya sarankan masyarakat lebih waspada ke dalam ekonomi dan musibah alam. Oke, ekonomi dan alam ya. Nanti kita bahas lagi ya Mas ya. Iya, Jadi iya. semakin penasaran nih. Makanya jangan serem gitu dong, Ca. Semangat pagi. Pagi. Apa lagi ya nih? Semangat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawal. Semangat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawal. Baik pemirsa Semangat Pagi, kita kembali lagi dan kita masih bersama dengan Mas Pria. Iya, kita- terusin lagi Mas. Iya. Kalau Mas ya pria, masa Mas Wani? Oke, gimana tadi? Kita lagi Udah ngomong sombong dari dong, ya. Indonesia ya. Jadi nyampe ke bencana alam ya. Bencana alam. Jadi kalau dari pandangan saya itu bencana alam di Indonesia tuh hampir masih sama ya. Kalau angin ribut itu kecenderungannya di semua daerah terkena. Sekarang udah mulai Namun berasa kalau tuh ya. kalau yang seperti gempa bumi, kemudian gempa bunga apa tadi? Gempa bumi. gempa bumi, tsunami. Gunung meletus. Nah itu lebih dominan dibandingin banjir kan. Kalau tahun kemarin Potensi tetap ada ya? nah, potensinya itu dari pandangan saya, dari terawangan saya itu lebih mengena di daerah-daerah yang sama. Jadi pengulangan Yes. terjadi di lokasi Sekitar yang sama. Pantai. Ya, jadi yang Itu jadi yang di tahun kemarin. gelombang Sumarni. Tsunami. Cepot. Nyeletuk dan salah tetap. Jadi buat yang tinggal di pesisir pantai mungkin lebih waspada aja. Jadi Karena yang awas daerah diri tahun kemarin terkena gempa, kemudian tsunami itu waspada saja karena ada Waspada, kecenderungan akan terjadi pengulangan di lokasi Iya. yang sama. Yang namanya Seperti bencana itu. sih di mana-mana Di mana saja. sebenarnya pasti ada. Yang penting kita mawas diri, pasrah selalu ya. Amin. Betul, dan Amin. mudah-mudahan info yang dikasih ini membuat kita untuk bisa mengantisipasi ya. Jadi Ini siap nggak ada lah. yang mau Aja. nggak ada yang mau dibacain nih. Mau. Mama Ira nih, Mama Ira. Iya, ini dia paling senang. Coba sesuatu yang indah-indah buat mama biar agak Tadi ini katanya Masalah jodoh jodoh mungkin dulu ya. Bismillah, mudah-mudahan bagus hasilnya. Oh, ini ya. Papa tiri. Cepot. Kamu nanti Kalau dari pandangan saya di sini kan Mama Ira tuh punya sifat kan aktif, dinamis, ya. Terus kemudian nggak sabaran, kecenderungannya boros. Terus nggak bisa lama-lama di rumah. Kalau lama-lama di rumah bisa kram otak. Mas, sebelum pemirsa bingung, jadi pemirsa mungkin bisa lihat di sini Mas Pria ini menggunakan media kartu tarot ya. Jadi- Ini sudah ada kartu yang dibuka oleh Mas Pria. Kemudian dari sini bisa terlihat analisa sifat-sifatnya, gitu kan. Jadi Kemudian soal perjodohannya gimana nih? perjodohannya Sifatnya sebenarnya itu. gini, kalau dari sifatnya Mama Ira ini kan dia tipe Mama Ira tipe wanita yang mandiri, tapi dalam cinta kasih saya mandi sendiri memang selalu. Iya. masa dimandiin. Iya benar. Terus kalau Mandiri. mandiri dan dengan kalau dalam masalah cinta kasih kecenderungannya dominan terhadap pasangannya. Nah, kalau saya lihat dalam hal ini untuk menikah masih agak sulit karena Mama lo. Udah nggak ada kalau gitu. Habis sama nama Mama. Jadi Mama Ira
itu Lihat muka mama. langsung ya sensitif ya. Mama Ira ini sebenarnya ada jodohnya, cuma Mama Ira lebih banyak menahan diri. Nah, jadi untuk menikah lagi masih menahan diri. Harus lebih open ya. Banting harga. Akhir bulan harga naik. Kecenderungannya Mama Ira tuh nanti kalau yang paling deket adalah seorang pria yang lebih muda nanti. Emang lagi zamannya Mas. Lagi ngetren ya, lagi ngetren. Yang penting tapi bukan Raffi Ahmad. Udah ada yang ngetek ya. Ya selama belum janur kuning ada kan masih bisa Betul. ditarik dong. Itu dilihat Dilihat dari kartunya ya. Dari kartu kemudian dari nama dan tanggal lahir itu bisa dikombinasi. Bisa dikombinasi. Nah sebenarnya kalau dari Mama Ira itu masalah jodoh sebenarnya tidak bermasalah karena lebih ke dirinya Mama Ira yang tidak mau lagi mungkin ya secara untuk punya membina yang baru gitu. bukan nggak mau kali. Masih ditahan. Masih ditahan, masih mikir-mikir kan Masih begitu. tahan harga. Belum ada yang cocok. Tapi yang penting kan muda. Jadi Mas Pria ini selain menggunakan tarot juga melihat dari tanggal lahir Iya. ya. Dan nama dari Dan situ nama. bisa kelihatan nanti siklus penyakitnya, siklus Penyakit keberuntungannya. itu, Ya, penyakit nah, kayaknya coba. penting tuh ya Nah. ditanya soal kesehatan. Nah, Mama Ira ini. Mama lagi sih? Aduh, habis dapat Mama Ira ya. Karena kita perhatian sama Mama. Kesehatan Mama Ira tidak seburuk tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan yang paling berat itu kemarin di bulan Juli dan Mei April itu berat. Betul, Iya. Mas. Sakit ya mama Betul ya. ya. Sakit bulan itu. Tahun ini bagus, tapi yang perlu diwaspadai 2013. Nanti lebih parah, bisa kecenderungannya lebih kalau tidak siap nih ya, itu lebih drop daripada 2011 kemarin. Saya coba bisa dilihat ya. Penentuan kesehatannya itu Mama Ira ada di 2013-14 itu Oke. penentuannya nanti. Oke, berarti masih ada waktu tahun ini untuk memaksimalkan kesehatan biar nggak kejadian. 2013 osteoporosis kayaknya ya. Kalau ramalan saya itu bukan sesuatu yang harus terjadi, itu hanya suatu gambaran sehingga Betul, dari situ iya. supaya Mama Ira bisa antisipasi Preventif dan tindakannya. merubah jalan hidup karena dengan tarot ini sebenarnya hanya memberi suatu guidance atau bimbingan. Jadi bukan sesuatu yang pasti akan terjadi. Coba Eca, ini Eca kan pengalaman dulu di acara yang waktu itu. Oh, Ada yang sebelumnya. berhubungan dengan yang itu nggak? Ada, jadi mungkin Mirsa juga pengen tahu daripada ngomongin Mama Ira terus ya, Pak, ya. Dari Kira-kira kemarin tahun ini di dunia hiburan, siapa artis yang akan membuat kontroversi? Cepot. Artis ibu kota kembang ya kalau dia ya. Kasus yang besar atau mungkin sesuatu yang menghebohkan gitu. Mas tatapannya jangan lirik-lirik. Sebentar. Perempuan Perempuan. punya anak di luar nikah. Oh iya. Biasanya gini, ada artis wanita yang sudah lama, tapi ada skandal dengan pejabat pemerintah. Ini nanti akan ada yang baru nih. Ini ada gambar anak, apakah memiliki anak? Kecenderungannya seperti itu atau Skandal, iya, akan hamil gitu kan seperti Oh, inisial Mas. Jangan. Ini guidance aja. Inisial aja. Lah kalau inisial A kan banyak yang namanya A ya. Jadi dia lagi. ini cukup nanti akan terjadi suatu kehebohan. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia di tahun ini lebih concern ke musibahnya sih sebenarnya. Iya, benar. Mas, Iya, Kalau iya. ekonomi itu hanya fluktuasi Oke, biasa. Iya, benar. boleh nggak kalau dibocorin musibahnya itu apakah pertengahan tahun atau apa memang dekat-dekat ini gitu? Kecenderungannya dari